Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bu akan membahas tentang metode greedy. Apa itu metode greedy? Kita lihat penjelasannya. Greedy diambil dari bahasa Inggris yang artinya rakus, tamak, loba, atau serakah. Di greedy ini prinsipnya adalah take what you can get now. Maksudnya adalah ambil apa yang bisa kamu ambil sekarang. Algoritma greedy membentuk solusi langkah per langkah ya. Greedy ini adalah strategi untuk mencari masalah optimasi berbasis prinsip. Pada setiap tahap, pilih solusi yang paling baik. Harapannya, tahapan ini akan menemukan solusi terbaik untuk masalah tersebut. Algoritma greedy termasuk sederhana dan juga tidak rumit. Oke. Di dalam metode greedy ini, untuk mendapatkan solusi optimal, kita harus mempunyai dua kriteria. Yang pertama adalah fungsi tujuan atau fungsi utamanya, dan yang kedua adalah nilai pembatas atau constraint-nya. Jadi proses kerjanya untuk menyelesaikan permasalahan dengan sejumlah input atau n input data terdiri dari beberapa fungsi pembatas dan juga satu fungsi tujuan yang diselesaikan dengan memilih beberapa solusi yang mungkin atau feasible solution atau feasible set. Nah, bila telah memenuhi fungsi tujuan ataupun objektifnya. Oke, contoh persoalan optimasi di sini misalkan diberikan uang senilai A, tukar A dengan koin-koin uang yang ada. Berapa jumlah minimum koin yang diperlukan untuk penukaran tersebut? Contoh misalnya kita punya koin-koin itu ada tersedia koin 1 perak, 5 perak, 10 perak, dan 25 perak. Sedangkan uang yang mau kita tukar adalah 32 perak. Maka optimasinya seperti apa? Kita lihat. Oh, kalau 32 ini ditukar dengan koin yang 1 perak, maka diperlukan 32 koin. Kalau 32 koin ini ditukar dengan variasi antara koin 5 perak, kemudian koin 10 perak dan 1 perak, di sini terdapat 7 buah koin. Kemudian kalau misalkan 32 koin ini ditukar dengan 10, 10, 10, koin 10, 10 tambah 2 koin perak, 1 perak, maka dibutuhkan 5 koin. Ternyata dari seluruh solusi yang dicari di langkah per langkahnya terdapat satu minimum koin yang dibutuhkan, yaitu kalau kita tukar dengan koin 1 koin 25, 1 koin 5, dan 2 koin 1 perak. Hanya membutuhkan 4 koin untuk menukar sejumlah 32 koin. Nah, ini adalah contoh greedy. Jadi dicari mana yang paling minimum. Kemudian metode greedy ini biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah ada optimal on-tape storage problem, dan yang kedua adalah masalah knapsack problem. Sebenarnya hampir mirip kedua-duanya, hanya penempatannya saja berbeda. Apa itu optimal on-tape storage problem? Di sini adalah bagaimana cara kita mengoptimalisasi storage atau memori dalam komputer agar data yang disimpan bisa termuat dengan optimal. Contoh, kita punya beberapa program ini akan disimpan dalam tape. Tape ini contohnya adalah memori komputer itu sendiri. Tape ini mempunyai panjang maksimal sebesar L, panjang maksimalnya. Kemudian masing-masing N program yang akan kita simpan ini punya panjang tersendiri. Ada L1, L2, L3, L sampai dengan L terakhir. Itu panjangnya berbeda-beda. Cara penyimpanannya adalah secara sekuensial atau berurut. Nah, bagaimana? Contoh di sini ada terdapat pita kaset, media penyimpanan pada abad 19 sebelum era digitalisasi pada abad 20 ya. Ini nanti kita cari fungsi tujuannya dan fungsi pembatasnya. Nah, penyimpanan pada pita kaset terdapat 3 file lagu dengan durasi. Ini contoh ya, program yang kita punya atau file lagu yang kita punya ada durasinya 5 menit, 10 menit, dan 3 menit. Tentukan urutan penyimpanannya agar bisa menghemat media penyimpanannya. Nah,
Yang pertama, menemukan dua kriteria greedy, yaitu fungsi tujuannya optimalisasi media penyimpanan, dan fungsi pembatasnya adalah waktu akses filenya atau mean retrieval time. Kemudian mencari feasible solution atau alternatif solusi yang bisa digunakan untuk memperoleh optimal solution. Nah, tadi kita punya 3 program. 3 program itu panjangnya, atau bukan 3 program ya, 3 lagu. Lagu itu punya durasi 5 menit, 10 menit, dan 3 menit ya. Kombinasi dari orderingnya, urutan filenya itu biasanya bisa kita ketahui dari jumlah n faktorial. N itu adalah jumlah yang mau kita simpan ada berapa? Ada 3 lagu ya, yang durasi 5, 10, dan 3. Berarti ada 3 lagu, maka kita membutuhkan 3 faktorial langkah. 3 faktorial artinya 3 dikali 2 dikali 1, yaitu sama dengan ada 6 langkah yang kita butuhkan. Kombinasi langkahnya tinggal dimasukkan saja. Misalkan urutan pertama itu ada di lagu ke-1 dulu yang panjangnya 5 menit, kemudian lagu kedua 10 menit, lagu ketiga yang 3 menit. Cara menjumlahkannya seperti ini. 5 ditambah, tinggal sequentialnya 5 plus 10 tambah lagi 5, 10 plus 3, jumlahnya ada 38. Lalu kita coba urutan yang kedua. Urutan yang kedua adalah 1, 3, 2 ya, berarti angka satunya tetap di depan, hanya yang belakangnya yang dikombinasikan. Maka kita terdapat angka seperti ini. 5 menit tambah 5 menit tambah 3 menit, 5, 3 plus 10, total ada 31 ya. Setelah dicari semuanya, nanti akan ketemu ya. Di sini minimumnya adalah 29. 29 memakan tempat hanya 29 menit dari tape yang ada. Lalu dicari MRT-nya. Di sini MRT-nya juga otomatis yang paling rendah adalah yang urutan dengan 3 dulu, lagu ketiga, lagu ke-1, lalu lagu kedua, berarti totalnya adalah 29 tape, 29 space yang dibutuhkan untuk menyimpan 3 lagu tersebut. Ini adalah minimum space-nya. Maka optimal on tape storage tersebut sudah diketahui, solusinya adalah dengan menyimpan secara berurutan seperti ini ya. Kemudian yang berikutnya ini dari tadi ya, susunan pertama. Jadi solusinya adalah susunan pertama untuk program ketiga, susunan kedua untuk program ke-1, dan susunan ketiga untuk program ketiga. Jadi dicari 3 terendahnya ya, 29, kemudian 31, baru 34. Oke. Kunci dari permasalahan optimal on tape storage di sini adalah susunan file dari ukuran kecil, yang paling kecil sampai ke yang paling besar. Yang berikutnya, metode greedy bisa kita pakai dalam knapsack problem. Knapsack problem adalah misalnya dianggap sebagai sebuah tas atau karung. Karung digunakan memuat objek-objek. Tidak semua objek bisa ditampung. Di sini hanya bisa menyimpan beberapa objek dengan total atau ukuran berat terkecil atau sama dengan ukuran kapasitas karungnya. Gambar ilustrasi terdapat tas berkapasitas 15 kilo. Di sini ada 5 benda atau 5 barang dengan berat dan keuntungan yang berbeda-beda. Bagaimana caranya? Berarti kita bisa selesaikan dengan metode greedy ya. Jadi terdapat n objek ini punya xi nanti. Kemudian masing-masing juga punya weight atau beratnya, dan yang masing-masing juga punya profit atau keuntungan dari masing-masing benda tersebut. Nah, masalah knapsack problem ini adalah bagaimana bisa dimuat atau dimasukkan ke dalam ransel atau knapsack yang mempunyai kapasitas maksimumnya sama dengan M ya. Jadi biasanya kapasitas dari tasnya atau knapsacknya ini lebih kecil dari keseluruhan berat bendanya. Makanya nanti akan dicari benda mana dulu yang harus dimuat, baru kemudian benda yang berikutnya. Nah, ini adalah permasalahan dari knapsack problem ya.
memilih objek yang akan dimuat. Oke, kita masih di knapsack problem ya. Di sini bagaimana memilih objek yang akan dimuat dari n objek yang ada sehingga nilai objek termuat jumlahnya sesuai dengan kapasitas dari knapsacknya, tetapi dengan profit yang maksimal. Ya, di sini penyelesaiannya ada yang pertama dengan secara matematika, kemudian yang kedua dengan kriteria greedy, dan yang ketiga dengan algoritma greedy. Oke, secara matematika itu kita harus cari dulu fungsi tujuannya, fungsi utama, kemudian dibagi fungsi objektifnya, kemudian di sini ada fungsi tujuan kita cari ya, dan juga fungsi pembatas. Nah, tapi untuk penyelesaian dengan matematika ini sedikit lebih rumit, jadi tidak akan dibahas, dan kita akan langsung membahas dengan cara kriteria greedy. Di dalam penyelesaian knapsack problem ini kita punya yang namanya penyelesaian dengan kriteria greedy. Yang pertama adalah dengan cara memilih objek atau barang dengan nilai atau profit yang maksimal dulu yang dimasukkan ke dalam knapsack. Kemudian yang kedua, kita memilih objek yang beratnya minimal dulu untuk dimasukkan ke dalam knapsack. Atau yang ketiga, kita bandingkan dulu antara perbandingan profit dan beratnya. Profit dan berat yang terbesar yang kita masukkan dulu ke dalam knapsack. Nah, contoh di sini ada kasus kita punya knapsack ukurannya adalah 20 kilo dengan jumlah barangnya adalah ada 3 ya, berat masing-masing ada 18, 15 dan 10. Kemudian profit atau keuntungan dari masing-masing barang adalah misalkan di sini adalah 25 juta, 24 juta dan 15 juta. Lalu bagaimana cara penyelesaiannya? Kita akan pertama menggunakan kriteria greedy. Oke, Ibu buatkan dulu di sini. Contoh di sini adalah, nah, ini adalah ilustrasinya. Kita punya knapsack problem. Kita punya tas, kapasitasnya hanya 20 kilo, sedangkan kita punya beberapa barang yang akan dimuat. Barang pertama beratnya adalah 18, profit yang dia bawa adalah 25 juta misalnya. Kemudian barang yang kedua adalah weight-nya 15 kilo tapi profitnya 24 juta, dan yang barang ketiga adalah 10 kilo dengan profitnya hanya 15 juta. Kalau kira-kira urutannya bagaimana nih untuk yang mana duluan yang dimasukkan ke dalam tas ini agar kita mendapatkan profit yang maksimal. Nah, caranya yang pertama adalah kita memilih profit yang terbesar dulu. Tadi kita punya profitnya ada 25, 24 dan 15, weeknya ada 18, 15, 10. Berarti kita akan memasukkan barang ke satu dulu. Barang ke satu beratnya berapa? 18. Kita punya kapasitas berapa? 20. Maka muat dulu, muat barang ke satu ke dalam ransel. Beratnya 18, kapasitas kita 20 kilo, berarti 20 dikurangi 18, kita hanya punya sisa 2 kilo kapasitasnya. Lalu barang yang kedua, lihat profit yang lebih rendah yang mana? 24. Ya, 24 masukkan ke dalam ransel, tapi kan tidak bisa kita muat 24-nya yang karena beratnya 15 kilo. Ya, berarti kita hanya bisa memuat 2 kilo dari 15 kilo ini. Maka yang dimuat adalah 2/15 kilo ke dalam ransel. Setelah itu otomatis kapasitas ransel full dan barang ketiga tidak bisa diangkut. Ya. Dari sini kita tentukan batasnya, berarti P1 barang ke 1 itu tadi profitnya 25, X1-nya atau batas atas kita anggap sebagai batas atas yaitu 1. Kenapa? Karena dia bisa memuat satu barang ke 1, yaitu utuh barangnya. Ya, maka nanti profitnya akan dikalikan dengan XI-nya 1. Sedangkan barang kedua kita hanya bisa memuat 2/15. Maka X-nya berarti dihitungnya sebesar 2/15 dari profit 24. Kemudian X3-nya berarti 0 karena tidak kita muat ke dalam knapsack. Ya, jadi ini diambil dari X1 ini berarti 1 karena dia full seutuhnya masuk ke dalam
knapsack atau ransel, sedangkan yang P2 ini hanya 2/15 bagian dari P2 nya, sedangkan X3 nya ini 0 karena tidak ada yang dimuat ke dalam ransel sama sekali. Ini disebut sebagai batas atas, lalu kemudian batas bawah, dan yang tengah itu ini dihitung dengan fungsi pembatas tengah. Itu berdasarkan profit terbesar kita sudah mendapatkan X1, X2 dan X3 nya. Nanti kita akan pakai untuk menghitung profit maksimalnya. Kemudian yang kedua, selain dengan memilih profit yang terbesar, kita juga bisa memilih berat yang terkecil. Kita lihat dari 3 barang ini, berat terkecilnya ada di barang yang ketiga, yaitu 10 kilo. Maka muat dulu barang yang ketiga. Muat barang ketiga, weight-nya 10, berarti kapasitas 20 dikurangi 10, sisanya hanya 10 kilo. Ada 10 kilo. Lalu lanjut ke barang yang kedua, yang paling beratnya di sini yang di atas 10 berarti 15. Kayak berarti muat barang ke-15. 15 kedua. 15 kilo beratnya, tapi kita hanya punya ruang atau punya kapasitas 10 kilo sisanya tadi. Maka yang bisa kita angkut hanya 10/15 atau 2/3 dari barang yang kedua. Ini bukan barang ke-1 ya. Ya barang ke-1-nya tidak bisa kita muat karena kapasitasnya sudah habis. Otomatis X1-nya 0 karena tidak kita muat, X2-nya 2/3 yang kita muat, X3-nya sama dengan 1 atau utuh kita muat. Ini adalah berat terkecil, kriteria yang kedua. Kriteria yang ketiga adalah perbandingan P per W atau profit per weight terbesar. Kita hitung dulu berarti. Di sini 25/18, 24/15, 15/10. Setelah dihitung ternyata barang yang kedua punya P per W terbesar, kemudian berikutnya ada di barang ketiga, dan yang terakhir ada di barang yang ke-1. Maka yang kita muat duluan adalah barang yang paling besar P per W-nya. Barang kedua dimuat, kapasitasnya adalah 15 kilo, beratnya 15 kilo, berarti kapasitasnya kurangi 15 kilo, kita punya sisa 5 kilo. 5 kilo ini dipakai untuk memuat barang yang ketiga. Barang ketiga beratnya 10, berarti tersisa 5 kilo, maka kita hanya bisa muat 5/10 atau sama dengan setengahnya. Ya, barang ke-1 otomatis tidak bisa kita muat karena kapasitasnya sudah habis. Dari situ kita menemukan bahwa barang ke-1 itu yang bisa kita muat 0, barang kedua itu 1 karena utuh, satu seluruhnya bisa kita muat, dan yang barang yang ketiga hanya setengahnya dari seluruh barang yang 15 kilo. Kita sudah menemukan 3 kriteria greedy. Berikutnya akan kita perbandingkan. Kriteria profit maksimum, kita mendapatkan profit kali X-nya atau profitnya maksimumnya hanya 28,2 kalau kita memuat barang dengan profit yang maksimum dulu. Tapi kalau kita muat barang dengan weight yang minimal, kita dapat profitnya 31, lebih besar. Sedangkan kalau kita gunakan urutannya berdasarkan barang yang profit per weight-nya maksimum, kita akan mendapat keuntungan sebesar 31,5, lebih besar. Jadi untuk kasus ini, nilai profit maksimal didapatkan ketika kita memasukkan barang dengan urutan P per W maksimum. Untuk kasus lain dengan kapasitas lain dan juga benda-benda lain, berat dan weight dan profit yang lain, maka harus dihitung lagi, nanti bisa ditemukan mana yang kira-kira maksimum untuk memuat benda tersebut. Ya, ini adalah kriteria greedy. Dan yang berikutnya nanti kita akan bahas setelah kriteria greedy, kita akan membahas algoritma greedy. Di algoritma greedy prosedurnya seperti ini ya. Kemudian nanti kita masukkan untuk ke dalam pemrogramannya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti kita bahas lagi lebih lanjut untuk algoritma greedy. Ya, seperti ini dipahami dulu untuk tahapan dari algoritmanya.
Oke, ini untuk algoritma greedy ya. Di sini algoritma greedy-nya tinggal dimasukkan saja sebenarnya. Diketahui bahwa M-nya sama tadi 20 kilo, barangnya ada 3, lakukan pengurutan secara tidak naik terhadap hasil P1 per W1-nya. Kita sudah urutkan tadi, berarti decreasing ya. P1, barang keduanya lebih besar, lalu barang ketiga, baru barang ke 1. Nah, kemudian di sini kita akan di input datanya ke dalam algoritma greedy. Isi sama dengan 20 ya. Isi W1-nya 15 bagi 20, kondisi salah, berarti barang tersebut bisa dimuat seluruhnya. Apakah 15 lebih besar dari 20? Tidak ya, maka X1 sama dengan 1. Kemudian isi dikurangi 20 min 15, sisanya 2. Kemudian isi apakah 10, yang kedua kan 10 ya weight-nya, apakah lebih besar dari 5? Benar ya, maka di sini dibagi 5 per 12. Kemudian karena rasa sudah penuh maka diakhiri ya. Kurang lebih seperti itu untuk pemrograman greedy yang bisa kita pahami. Nanti tinggal dibaca lagi atau dicoba untuk program algoritma greedy.